Halo, selamat pagi para traders. Pagi ini pasar keuangan global kembali dibuat bergetar pelan ya setelah beberapa pejabat The Fed merilis sinyal yang hawkish. Walau nada mereka itu terdengar tegas, reaksi pasar justru unik ya. Emas ini dan indeks dolar Amerika Serikat malah melemah. Dan kondisi seperti ini biasanya mengisyaratkan bahwa pasar sudah mulai menduga di balik statement keras ada kelemahan ekonomi yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Lalu muncul gelombang berita besar dari Washington. Yang pertama, Donald Trump sah resmikan pengakhiran shutdown terpanjang dalam sejarah. Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang pembiayaan untuk mengakhiri shutdown yang paling panjang dalam sejarah Amerika Serikat ini. Ia menyatakan kerugian akibat shutdown mencapai 1,5 triliun US dollar dan diperlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menghitung dampak yang penuh. Jadi dampak ke pasar ini negatif dan bearish untuk US dollar karena ketidakpastian politik ditambah kerugian ekonomi besar, dan bearish untuk di bursa saham Wall Street. Pasar tidak suka dengan biaya yang tidak terukur. Berita kedua dari Gedung Putih melaporkan data tanpa angka unemployment. Direktur National Economic Consolidation NEC Kevin Hassett menyampaikan bahwa laporan pekerjaan Oktober tidak akan mencantumkan angka pengangguran akibat shutdown, dan ia sekaligus memperkirakan GDP kuartal keempat akan bakal turun 1,5%. Nah, ia menambahkan tidak banyak alasan untuk tidak memotong suku bunga untuk mendongkrak ekonomi. Uh, Maunya begitu. Tapi dampak ke pasar ini bearish dolar karena peluang suku bunga naik, dan bearish di saham-saham Amerika ini sinyal ekonomi yang melemah. Dari benua biru Eropa, yang ketiga, mencari jalan keluar dari bayang-bayang dolar. Otoritas stabilitas keuangan di Eropa mulai membahas mekanisme untuk mengurangi ketergantungan pada likuiditas dolar Amerika Serikat yang selama ini dikendalikan The Fed. Dalam konteks politik, Donald Trump ini jadi isu yang serius. So, dampak ke pasar ini bearish untuk US dollar, ancaman jangka panjang pada dominasi dolar, potensi bullish di mata uang euro jika Eropa berhasil membangun jaringan likuiditas mandiri. Kita akan lihat dulu peluang di pasar ini di bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street. Sektor yang sensitif dari ekonomi adalah retail, kemudian industri, kemudian keuangan ini berpotensi melemah karena outlook GDP yang buruk. Namun sektor safe earning seperti segmen kesehatan, consumer staples, utilitas ini bisa jadi pelarian bagi kamu. Dan peluang trader ini, carilah saham yang tetap bertumbuh bahkan saat pasar sedang tidak percaya diri. Itu adalah satu prinsip dasar juga di bursa saham. Untuk dolar Amerika Serikat ini, USD sedang berada di fase dilema ya. The Fed yang nadanya hawkish, tapi data ekonomi dan ketidakpastian politik malah membuat pasar ragu-ragu. Jadi peluang bagi kita trader dalam fase seperti ini, US dollar lebih menarik untuk dijual on strength. Setiap penguatan, setiap rally kita jual daripada buy on dip ya. Dan untuk euro, jika Eropa benar-benar mendesain ulang mekanisme likuiditasnya, euro bisa mendapat manfaat jangka menengah. Dan peluang bagi trader ini, euro mendapatkan momentum bukan karena ia lebih kuat, tapi karena dolar yang sedang banyak drama. Oke, kita akan kutip dulu petuah dari Maestro Traders. Ini membaca pasar tanpa panik, dan para trader legenda ini sering mengatakan pasar itu memberi sinyal ya, bukan teriakan. Yang bisa membaca bisikan itulah yang bertahan. Dan satu lagi, dalam kondisi lihat market yang ragu-ragu, jangan buru-buru masuk ya. Trader hebat tidak mengejar semua peluang, ia hanya mengambil yang paling jelas di depan mata. Tetap tenang dan santai dalam membaca pasar dengan fokus, tapi tajam dan berbahaya. Inilah saatnya trading dengan kepala yang dingin, hati yang lembut, dan mindset seperti sniper. Sabar, 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 jebret ketika momentumnya pas. Terima kasih dari aku, Fauzi. Salam.